Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada sebuah cerita mistis pendakian, dan kali ini dikirimkan oleh Rara di Jawa Barat. Jika kalian sebelumnya pernah menyimak kisah Rara yang pernah bertemu atau pernah ditolong oleh seseorang yang bernama Setia di pendakian terakhirnya, nah kali ini ada cerita lagi. Perjalanan Rara dan Setia ketika mendaki ke Gunung Ungaran. Bagaimana ceritanya? Baiklah, teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Halo, jumpa lagi dengan Rara. Kali ini, Rara akan menceritakan pengalaman Rara mendaki Gunung Ungaran bersama Mas Setia di tahun 2021 kemarin. Kalau kalian masih ingat ceritaku sebelumnya yang ditolong oleh Mas Setia, atau mungkin kalau lupa, kalian bisa tonton ulang ya. Nah, setelah berhasil komunikasi dengan Mas Setia, diajaklah aku untuk mendaki ke gunung yang ada di Jawa Tengah. Dan disepakatilah untuk mendaki ke Gunung Ungaran, dengan pertimbangan supaya bisa jalan santai karena gunungnya tidak terlalu tinggi. Walaupun memang nama gunungnya asing di telinga saya, namun karena penasaran dan juga rekomendasi dari Mas Setia, jadi oke lah. Di hari yang disepakati, saya pun berangkat dari Bandung ke Semarang menggunakan kereta api bersama kakak sepupu saya yang bernama Syarif. Dengan segala protokolnya yang lumayan ribet. Akhirnya, tiba di stasiun Semarang Tawang sekitar tengah malam. Di sana sudah menunggu Mas Setia dan satu temannya menggunakan sepeda motor. Kami lalu diantarkan ke tempat bibinya Mas Setia untuk beristirahat. Sedangkan Mas Setia sendiri menginap di tempat temannya. Dia bilang besok pagi akan datang menjemput untuk berangkat ke base camp pendakian Gunung Ungaran. Hari Sabtu pagi, saya terbangun dan sudah disediakan sarapan oleh bibi dari Mas Setia. Saya dan Syarif lalu makan dengan lahap walau sebelumnya sempat malu-malu. Ini adalah pertama kalinya aku menginap di rumah orang Jawa, yang membuat mereka atau saya sendiri lupa menggunakan bahasa daerah masing-masing untuk bicara. Jadinya kadang saling gak ngerti apa yang diomongin, tapi seru sih. Jam 11 siang, ternyata si Setio ini baru datang ke rumah bibinya. Sambil senyum-senyum, dia bilang kalau bangun kesiangan. Maaf ya Ra, Ak Syarif, aku kesiangan tadi bangunnya. Hehe. Alah, lama. Katanya pagi-pagi mau berangkatnya. Sahutku rada kesal. Iya maaf, telat sebentar juga. Iya kan Ak? Jawab Setia sambil senyum kepada Ak Syarif. Iya gak apa-apa, Raranya aja kali nih yang pengen buru-buru ketemu lagi. Kangen kali. Jawab Syarif sambil cengengesan. Wah, sekongkol kalian berdua ya. Jawabku tidak mau kalah. Setelah itu, Setia dan Syarif keluar untuk membeli logistik, sedangkan saya menunggu di rumah. Begitu mereka berdua pulang, kami lalu packing-packing mempersiapkan apa yang akan kami bawa. Sekitar jam 4:30 sore, kami pun baru berangkat menggunakan mobil dari bibitnya Setia. Keadaan sudah sedikit gelap karena mendung.
Di perjalanan, kami terhambat macet sampai tiba di suatu lokasi yang bernama Umbul Sidomukti. Kami diberhentikan oleh petugas untuk dicek suhu dan membayar biaya masuk kawasan. Dan kata mereka, setelah jam 8 malam sudah dilarang untuk naik ke atas karena kebijakan terkait COVID-19. Namun untungnya, kami sampai sekitar jam 7 malam, jadi masih bisa lewat. Mobil lalu lanjut naik dengan penerangan yang minim. Setelah melalui jalanan yang menanjak, kami pun sampai di basecamp Ungaran yang disebut basecamp Mawar. Dan ternyata di sana sudah ramai sekali. Bahkan kami hampir saja tidak kebagian tempat untuk parkir. Setelah mendapatkan tempat parkir di area luar gerbang basecamp, Setia mengajak kami untuk makan dulu di warung yang ada di area basecamp setelah sebelumnya membeli tiket untuk mendaki gunung. Sesaat setelah makan dan sholat, ternyata hujan turun dengan deras, dan kami pun sepakat menunda pendakian hingga esok pagi dan memilih tidur di dalam mobil ketimbang mendirikan tenda supaya tidak repot bongkar pasangnya dan bisa langsung mendaki pagi-pagi. Singkatnya, pagi tiba. Ketika aku membuka mata, kulihat Setia masih tidur di kursi depan. Di kursi tengah tidak kulihat lagi Syarif. Nggak tahu ada di mana. Aku pun melihat jam dan ternyata jam 6 pagi. Segera aku bangun dan membangunkan Setia untuk bertanya di mana Syarif. Aku lalu keluar mobil dan menuju ke musola untuk sholat subuh. Ketika mau berwudu, aku bertemu Syarif yang sedang meringis seperti menahan sakit. Kenapa, Rip? Perutku sakit, Ra. Dari tadi mondar-mandir ke kamar mandi. Aku ke warung dulu ya. Mau nanya obat, sekalian mau pesen teh panas. Iya, Sok. Aku mau sholat dulu ya. Jawabku lalu menuju ke tempat wudu. Kulihat Setia berpapasan dengan Syarif dan ngobrol sebentar. Lalu Syarif pergi menuju warung dan Setia ke kamar mandi. Setelah selesai semua, aku dan Setia menyusul ke warung untuk melihat keadaan Syarif. Di sana kami melihat dia dalam keadaan lemas dan pucat. Kalian naik berdua aja ya. Aku nunggu di base camp. Sumpah, perutku nggak nyaman banget. Setelah berdebat lumayan lama, akhirnya disepakati. Setelah melihat Syarif yang kondisinya sebenarnya masih baik-baik aja, cuman rasa nggak nyaman di perutnya, jadi dia memutuskan untuk mendirikan tenda di base camp. Sedangkan aku dan Setia lanjut naik pagi itu. Setelah benar-benar memastikan bahwa Syarif memang baik-baik saja ketika nanti ditinggalkan. Setelah membantu mendirikan tenda untuk Syarif dan beres-beres carrier, aku dan Setia mulai pendakian sekitar jam 9 pagi. Di awal perjalanan menuju pos 1, trek masih datar. Kami berjalan santai sambil ngobrol-ngobrol. Sampai pos 1, kami berhenti untuk foto-foto dan minum air. Melanjutkan ke pos 2, perjalanan masih santai dengan trek datar. Gunung ini kok enak banget ya, banyak bonusnya, kataku kepada Setia yang dijawab dengan senyuman saja. Aku berjalan di depan dan dia di belakang sambil mengambil beberapa gambar. Tidak lama, terdengar suara air dan ternyata di depan kami ada sumber mata air dari sebuah air terjun. Entah mengapa aku senang sekali berada di sana. Cuci muka dengan air yang sangat segar menurutku. Kulihat Setia sedang mengobrol dengan seorang bapak-bapak yang berpapasan di jalan dengan kami. Sementara aku masih asik main air sambil foto-foto. Kami lalu melanjutkan perjalanan dan sampai di pos 2 di mana terdapat shelter sederhana untuk tempat istirahat. Kami berdua kembali istirahat di sana. Aku benar-benar menikmati perjalanan ini. Sungguh gunung ini sangat ramah. Medannya yang gak terlalu berat dan aku sama sekali tidak merasakan kehadiran mereka yang tak kasat mata seperti di pendakian-pendakian sebelumnya. Pokoknya benar-benar menyenangkan. Di pos 2 ini terdapat jalan bercabang. Ke atas merupakan jalur baru yang akan melewati pos 3, sedangkan yang arah ke kanan adalah jalur yang akan melewati kebun teh. Itu pun aku tahu dari Setia.
Ketika kami sedang beristirahat, ada seorang kakek yang melintas dari arah jalur baru. Kakek itu berhenti dan menyempatkan diri menyapa kami dengan bahasa Jawa. Yang pasti, aku tidak ngerti dia bicara apa. Lalu kakek tersebut bicara kepadaku. Aku yang gak tahu maksudnya hanya tersenyum. Tapi Setia tiba-tiba menjawab kakek itu dan seketika mengajak aku untuk lanjut jalan menuju arah kebun teh. Di perjalanan aku bertanya kepada Setia, "Emang kakek tadi ngomong apa, Tia?" "Oh, dia bilang kamu cantik dan tanya mau kemana," jawabnya sambil tersenyum. "Kenapa kita nggak lewat jalur baru aja? Katanya lebih dekat." "Katanya mau jalan santai, sambil kita bisa lihat kebun teh nantinya." Aku hanya mengangguk dan terus berjalan di depan, karena trek menuju kebun teh relatif datar dan lebar. Singkat cerita, sampailah kami di sebuah kolam renang tepat waktu zuhur. Di sana sudah ada rombongan pendaki yang sedang berenang, sepertinya dari Sispala setempat. Kami lalu numpang berwudu di toilet yang ada di sana, lalu melaksanakan sholat duhur sekalian asar di sebuah musola yang tidak jauh dari kolam renang. Terlihat musola tersebut sangat kotor. Sebuah musola model panggung yang terbuat dari kayu. Karena di dalam musola sangat kotor dan banyak kotoran cicaknya, kami pun bergantian sholat di terasnya saja, setelah membersihkannya terlebih dahulu. Nah, ketika aku sedang sholat dan dalam posisi sujud di rakaat terakhir, karena aku tidak memakai sajadah, maka aku bisa melihat area bawah musola melalui selah-selah papan yang menjadi lantai musola. Awalnya, aku melihat benda putih seperti kain yang lewat di bawah. Tapi pada sujud yang kedua, tampak begitu jelas bahwa itu tidak cuma kain, tapi juga terdapat rambut hitam dan panjang. Aku kaget dan segera bangkit dari sujud, lalu menyelesaikan sholatku. Aku berharap aku hanya salah lihat. Tiba-tiba Setia bilang, "Udah gak apa-apa, sebagai pengingat aja supaya kita selalu berdoa dan jangan lupa pada Sang Pencipta." Aku yang belum sempat bercerita berpikir kalau Setia juga udah tahu apa yang barusan aku lihat. Itu kuntilanak bukan sih? Selesai sholat, cuaca yang tadinya mendung mulai hujan rintik-rintik. Sebelum kami melanjutkan perjalanan, kami memakai jas hujan terlebih dahulu. Namun, baru sebentar berjalan, hujan semakin deras. Tapi kami tetap lanjut jalan. Kami berpapasan dengan pendaki lain yang turun ketika di pertigaan menuju Peromasan. Peromasan merupakan desa tertinggi di Gunung Ungaran. Kami pun sekedar basa-basi dan menanyakan kepada mereka, "Di atas masih ramai nggak, Mas?" "Masih ada beberapa rombongan sih, tapi kayaknya udah pada mau turun, Mas." "Oke deh, makasih, Mas." "Siap, sama-sama, Mas." Mereka lanjut jalan turun, sedangkan kami berbelok arah ke kanan menuju jalur naik pendakian. Hujan yang deras membuat aku kehabisan tenaga. Lalu Setia bilang, "Ra, istirahat dulu yuk." Mungkin Setia tahu kalau aku kelelahan. Kami berdua lalu berhenti di pinggir jalan. Untung saja hujan sudah mulai mereda. "Mau pisang gak, Ra? Lumayan nih buat nambah tenaga," kata Setia setelah merogoh tasnya dan mengambil pisang lalu ditawarkan kepadaku. "Kalau kurang masih ada, Ra. Kamu masih kuat kan? Soalnya aku gak kuat kalau gendong kamu jalan naik gini," katanya sambil mengingatkan bagaimana kami bertemu. "Enak aja, siapa yang mau digendong? Itu si maumu," kataku sambil manyun. "Bercanda, Ra. Lanjut yuk." Kami pun lanjut jalan. Dan setelah melalui kebun teh, kami mulai masuk lagi ke jalur yang samping kanan kirinya semak dan pepohonan. Terlihat jalur ini memang sepertinya sudah jarang dilalui. Tidak jarang kami bertemu pohon yang tumbang menghalangi jalur, sehingga kami harus merunduk atau melompatinya. Jalur kali ini semakin terjal, naik terus pokoknya. Tidak ada obrolan sama sekali. Aku hanya terdiam sambil mengatur nafas.
hujan mulai berhenti. Tanah yang kami pijak menjadi sedikit licin. Dan di situ, aku baru merasakan bahwa ada yang memperhatikan kami dari samping jalur. Aku lalu berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Nah, ketika berhenti itu, aku mendengar suara seperti anak ayam. Masa iya di tempat begini ada anak ayam? Aku jadi teringat cerita orang-orang bahwa kalau ada suara anak ayam di tengah hutan, kemungkinan itu adalah suara kuntilanak. Seketika aku merinding. Tapi siang-siang gini, masa iya Mbak Kunti nekat menampakkan diri? Tia, kamu dengar suara anak ayam gak? Oh, itu sih suara burung. Biasalah di hutan. Udah yuk kita lanjut. Istirahatnya nanti lebih ke atas aja. Kami pun lanjut jalan. Singkat cerita, sampailah kami di pos 4. Karena kalau lewat kebun teh memang tidak melewati pos 3. Jadi langsung pos 4 yang letaknya di sebelah kanan jalur. Di atasnya kulihat jalur yang benar-benar menanjak. Mungkin dari sinilah pendakian yang sebenarnya. Kami beristirahat terlebih dahulu di sebelah pos tersebut, karena di dalamnya penuh dengan rombongan pendaki lain. Kami pun bertegur sapa. Mau naik atau turun, Mas? Tanya Setia kepada rombongan pendaki itu. Mau turun, Mas? Masnya naik berdua aja. Iya nih, Mas. Tadinya bertiga, cuman yang satu nggak lanjut, soalnya sakit waktu di base camp. Oh iya, di atas masih ada yang ngecamp nggak, Mas? Tanya Setia lagi. Kita rombongan terakhir, Mas. Udah pada turun. Mendengar itu, aku sedikit panik. Karena berarti hanya kami berdua yang ada di atas gunung. Tapi aku masih berharap setelah kami masih ada yang naik, jadi kami tidak sendiri. Ketika Setia ngobrol dengan salah satu dari rombongan pendaki itu, aku mengamati ke dalam pos. Ada salah satu dari mereka yang terlihat selalu menunduk. Seorang wanita, rambutnya sebahu, wajahnya tidak terlalu jelas karena tertutup rambut. Aku tidak berpikir aneh-aneh karena pakaiannya sewajarnya pakaian pendaki. Lalu tidak lama rombongan mereka pun pamit. Mas, Mbak, kita lanjut turun ya. Hati-hati naiknya, licin. Oh, iya Mas, makasih. Hati-hati juga ya. Aku melihat wanita yang tadi terus menunduk ikut berdiri dan mengikuti salah satu dari mereka sambil terus menunduk dan berpegang pada carrier orang yang ada di depannya. Ketika aku perhatikan, tiba-tiba wanita itu sedikit menoleh kepadaku dan di situ terlihat matanya hitam semua. Spontan aku langsung merinding. Udah, gak usah dipikirin, bukan urusan kita. Seketika Setia berkata seperti itu. Aku hanya terdiam, tidak berani bertanya. Setelah itu kami pun lanjut jalan lagi. Dan memang benar, perjalanan setelah pos 4 benar-benar menanjak. Di samping itu licin karena terkena air hujan. Tiba-tiba terdengar suara berbisik. Di sini aja. Tidak usah naik, temenin aku. Suara seorang kakek-kakek. Belum sempat aku menoleh, Setia menggandeng tanganku dan setengah menarik mengikutinya. Kami mulai memasuki area bebatuan. Trek terdiri dari batu-batu besar sebagai pijakan kami. Kata Setia, ini tandanya udah mau sampai ke puncak. Oh iya, waktu itu sudah hampir jam setengah 4 sore. Dan angin bertiup lumayan kencang. Di gunung ini ternyata kami benar-benar hanya berdua. Tidak kami jumpai siapapun. Jam 4 lebih sedikit, kami tiba di sebuah tanah lapang. Kami pun memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Kami mendirikan 2 tenda yang berhadap-hadapan, dan di tengahnya dihubungkan dengan flysheet. Setelah itu kami memasak air untuk membuat mie dan kopi. Setelah makan, kami menikmati hangatnya kopi di luar tenda, di atas bebatuan, sambil menikmati senja yang mulai datang. Wah,
benar-benar luar biasa. Namun sayang, anginnya tidak bersahabat. Sebelum kami masuk angin, kami pun masuk ke dalam tenda masing-masing. Malamnya setelah sholat maghrib, kami berdua ngobrol antar tenda, jadi sedikit teriak-teriak. Nah, ketika sedang ngobrol itu, aku mendengar suara orang berjalan sambil ngobrol di luar tenda. Wah, ternyata ada yang mendaki selain kami. Batinku yang merasa tenang karena kami tidak jadi sendirian. Aku pun segera keluar tenda untuk mengajak pendaki tersebut menemani kami mendirikan tenda di area ini. Tapi, begitu aku keluar, sama sekali gak ada siapa-siapa. Kulihat saat itu sedang bulan purnama. Malam itu pun terlihat terang. Namun, aku masih tidak nampak orang lain selain kami. Aku melihat sekeliling untuk mengecek. Tetap tidak ada siapa-siapa. Dan ketika pandanganku menuju bebatuan di bukit yang lebih tinggi, aku samar-samar melihat seorang wanita. Tapi dia tidak mengenakan pakaian pendaki. Dia memakai mahkota dan selendang layaknya dewi atau peri. Aku segera masuk kembali ke tenda. Lalu Setia bertanya, "Lihat apa di luar, Rah?" "Gak ada siapa-siapa, Tia." "Mungkin suara di bawah yang kebawa angin." "Iya, mungkin." Malam itu kami habiskan sambil bernyanyi bersama mengikuti lagu yang aku putar dari HP-ku. Lagu Melayu dan kangen band. Sesekali dia request lagu Jawa, tapi aku gak tahu lagu siapa itu, jadi diem aja. Setelah malam semakin larut, kami pun tertidur di tenda masing-masing tanpa ada gangguan apapun. Pagi harinya kami terbangun jam 6 pagi. Setelah sholat subuh, sarapan, kami menuju puncak Gunung Ungaran, meninggalkan tenda berdiri di tempatnya dan hanya membawa makanan dan minuman secukupnya. Di perjalanan menuju puncak, aku kembali melihat wanita yang semalam. Namun kali ini terlihat lebih jelas. Dia sedang duduk di atas sebuah batu mengenakan pakaian kerajaan berwarna hijau dan sedikit warna emas, mengenakan selendang dan mahkota di kepalanya. Rambutnya panjang dan wajahnya cantik sekali. Dia tersenyum menatapku. Anehnya, aku sama sekali tidak merasa takut dan malah merasa tenang. Aku terus berjalan dan wanita tersebut berpindah-pindah seolah mengiringi perjalanan kami. Dan ketika kami berhasil sampai puncak, aku tidak melihat lagi wanita itu. Kami berdua foto-foto di atas puncak dengan sebuah tugu yang ada di sana. Dari sini juga terlihat deretan gunung-gunung lain. Aku nggak tahu gunung apa aja itu. Dan memang benar, puncak ini terasa milik berdua karena nggak ada orang lain lagi di atas sini. Tapi kalian jangan berpikir kalau di atas sini terjadi hal yang romantis ya. Karena kulihat Setia hanya terdiam sambil menikmati kopinya memandang ke lautan awan. Aku lalu duduk di sampingnya dan mengucapkan terima kasih karena telah membawaku ke tempat yang indah ini. Dia memandangku sambil tersenyum tanpa mengucapkan kata apa-apa. Tapi aku tahu dia selalu mencuri-curi pandang ke arahku. Ketika aku tatap dia, ia hanya tersenyum. "Iya kan Setia? Ngaku aja deh kalau suka sih." Pede ya. Tapi di puncak ada satu penampakan aneh yang aku lihat. Di sisi lain puncak yang terdapat pohon-pohon rimbun seperti hutan, aku melihat seperti kera berbulu putih sebesar manusia sedang berdiri di sana. Aku bertanya kepada Setia. Katanya itu juga sebenarnya jalur turun, tapi dia nggak tahu apakah masih ada yang lewat sana. Tapi memang kulihat hawanya berbeda dan agak lembab di sana. Setelah puas menikmati suasana di puncak, kami segera kembali ke tenda. Singkat cerita, kami pun beres-beres tenda dan peralatan, lalu beranjak turun gunung. Nah, ketika aku sedang menuruni bebatuan, aku melihat lagi wanita cantik itu. Kulihat wajahnya seperti sedih, seolah dia mengatakan kepadaku untuk jangan pergi, karena dia kesepian di sini. Namun dia juga tidak dapat turun karena tugasnya menjaga tempat ini.
Aku terus turun, dan wanita yang aku beri nama Dewi Ungaran itu terus mengiringiku sampai ke pos 4. Setelah itu dia tidak lagi terlihat. Namun aku sempat mendengar dia berkata, "Aku tidak bisa mengantarkanmu turun, tapi aku akan menjagamu sampai di bawah. Lain waktu kunjungi aku lagi." Setelah melewati pos 4, kami ambil jalur kanan menuju ke pos 3, yang berarti melalui jalur baru. Melewati hutan-hutan yang lembab, aku merasa hawa di sini tidak enak. Berbeda kalau lewat kebun teh, tapi aku tidak melihat apa-apa yang aneh. Sampai di pos 3, aku melihat kakek yang kemarin aku lihat ketika di pos 2. "Baru turun, Mas, Mbak?" tanyanya sambil senyum. Setia cuma membalas dengan senyum lalu memaksaku untuk lanjut jalan. Singkatnya, kami sampai di air terjun setelah pos 2. Entah kenapa, ada keinginan kuat dariku untuk main air dulu di sana. Nah, ketika main air, aku tertarik untuk melihat ke arah pepohonan di atas air terjun. Di sana aku melihat seperti wanita memakai baju putih sedang berayun-ayun di batang pohon. Kuntilanak mungkin, tapi anehnya aku tidak takut dan terus main air sampai puas. Setelah itu kami lanjut turun dan sampai di base camp sekitar jam 3 sore kalau nggak salah. Kami menemui Sarip yang ternyata keadaannya sudah membaik. Setelah bersih-bersih badan, kami segera membereskan tenda dan pulang saat itu juga. Di perjalanan, aku bertanya kepada Setia tentang apa yang aku lihat di atas. Tentang Dewi Ungaran, kera putih, gadis bermata hitam ketika di pos 4, kuntilanak di air terjun, serta kakek-kakek yang aneh. Kalau sosok yang kamu sebut Dewi Ungaran itu, aku nggak lihat, Ra. Soalnya, beliau hanya memperlihatkan diri kepada yang beliau kehendaki. Biasanya, makhluk gaib atau jin yang berdiam diri di puncak gunung adalah jin yang baik dan jin dengan kasta lebih tinggi. Beda dengan jin-jin yang ada di daerah hutan atau di air terjun tadi. Mereka kebanyakan memiliki sifat usil dan mengganggu. Kalau soal wanita misterius di pos 4 itu urusan pribadi mereka. Aku nggak berani menceritakan tentang informasi yang aku dapat, karena menurutku, apa yang mereka katakan tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Mereka akan mengatakan 10% kebenaran yang membuat kita yakin, tapi 90% sisanya adalah fitnah. Karena mereka penuh tipu daya. Ya, daripada kita berburuk sangka terhadap rombongan pendaki itu, lebih baik gak perlu tahu saja. Mendengar Setia menjelaskan panjang lebar, aku hanya mengangguk-angguk saja. Sementara Syarif seperti bingung karena belum tahu cerita selengkapnya. "Nanti saja, Rip, pas di rumah aku ceritain kejadiannya," kataku kepada Syarif sebelum ia bertanya. "Kamu tahu nggak, Ra, kalau ada 2 sosok yang ikut kamu?" Pertanyaan Setia membuat aku kaget. Aku hanya menggeleng. "Ada 2 sosok yang ikut kamu. Satu seorang kakek-kakek yang merupakan warisan dari leluhurmu. Dia tidak akan menampakkan diri kepadamu sebelum usia tertentu. Dan yang satu sosoknya wanita cantik, namanya Rara, sama seperti namamu. Dia ikut kamu karena tertarik sama kamu. Rara ini berasal dari laut, daerah selatan lebih tepatnya. Karena habitatnya di air, jadi nggak heran ketika kamu melihat air, dia akan mempengaruhi perasaanmu untuk betah lama-lama di air, seperti tadi ketika di air terjun. Nah, dia juga yang menyebabkan kita diikuti sosok kakek-kakek yang di pos 2 tadi. Kayaknya dia tertarik dengan sosok Rara yang ikut kamu. Kakek itu sosok aslinya adalah seekor harimau. Wilayahnya dari pos 1 sampai pos 4, Ra. Kalau sosok wanita yang ikut aku sih nggak heran, Tia. Soalnya beberapa kali ketika dalam keadaan tidur setengah sadar, dia itu sering menampakkan diri. Tapi kalau soal kakek-kakek dari leluhurku, aku baru dengar. Jawabku terhadap penjelasan Setia. Ya, apapun itu, jangan bergantung terhadap mereka. Jangan merasa nyaman karena diikuti oleh sosok yang katanya melindungimu.
tetaplah meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau pertolongan dilewatkan kepada sosok yang mengikutimu, cukup berterima kasih dan mendoakan mereka yang menolongmu. Siap Pak Ustadz, kataku sambil senyum. Tiba-tiba Setia malah menjitak kepalaku. Mau kubalas, tapi dia lagi nyetir. Kutahan niatku sampai nanti di rumah. Singkat cerita, kami sampai kembali di rumah Bibi Setia. Istirahat sejenak dan malamnya langsung kembali ke Bandung. Dan selesailah petualangan kali ini. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan. Demikian kisah yang telah dibagikan oleh Rara. Semoga dapat menghibur kalian. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak episode kali ini. Sekian episode kali ini. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Insya Allah dengan cerita-cerita yang tak kalah seru. Saya Tama pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.